Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Lalu Muhammad Syahril Majidi, Magister Manajemen, Certified Investment Manager, Certified Broker Dealer, dan Certified Risk Management. Saya adalah dosen tetap program studi S1 Akuntansi Universitas Nahdlatul Ulama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital dari 2019 sampai sekarang. Saya menempuh S1 Administrasi Bisnis di Universitas Brawijaya, konsentrasi Manajemen Keuangan, kemudian S2 Manajemen Universitas Airlangga, konsentrasi Manajemen Keuangan, S3 Ilmu Manajemen Universitas Brawijaya, konsentrasi Manajemen Keuangan dan Good Corporate Governance. Saya memiliki sertifikasi Corporate Risk Management, sertifikasi Banking Risk Management, Certified Investment Manager, dan Certified Broker Dealer. Mata kuliah yang saya ampu di semester Gasal itu adalah Manajemen Investasi dan Portofolio, Filsafat Ilmu, Pengantar Bisnis, Bisnis Internasional, dan Auditing 2. Semester genap Manajemen Risiko, Akuntansi Manajemen, Etika Bisnis dan Profesi, Perpajakan 2. Mata kuliah yang saya akan berikan saat ini adalah Manajemen Investasi dan Portofolio. Mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio membahas konsep investasi, pasar modal, instrumen investasi, risiko dan return, penilaian saham dan obligasi, diversifikasi, serta evaluasi kinerja portofolio. Mata kuliah ini membekali mahasiswa agar mampu memahami, menganalisis, dan mengambil keputusan investasi secara rasional berdasarkan data dan kondisi pasar. Tujuan pembelajarannya adalah memahami ruang lingkup dan proses investasi, memahami Bursa Efek Indonesia dan mekanisme pasar modal, memahami saham, obligasi, dan reksadana, menghitung return dan risiko investasi, menganalisis portofolio investasi, memberikan rekomendasi keputusan investasi. Materi pembelajaran menyangkut ruang lingkup manajemen investasi, pasar modal dan Bursa Efek Indonesia, saham dan penilaian saham, pembukaan rekening investasi, return dan risiko investasi, diversifikasi portofolio, obligasi dan sistem perdagangan, reksadana, dan perilaku investor. Sistem pembelajaran dan metode pembelajaran, perkuliahan dilakukan secara luring dan tatap muka. RPS dan materi pembelajaran diunggah melalui LMS eSorogan. Metode pembelajaran menggunakan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, yaitu assessment dilakukan dengan kuis, tugas, UTS, dan UAS. Pembelajaran juga menggunakan diskusi kelompok dan analisis kasus investasi. Nah, berikut pembelajaran dapat dilihat pada aplikasi eSorogan. Selanjutnya, penilaian dan evaluasi. Persentase untuk komponen aktivitas partisipatif itu 20%, tugas dan kuis itu 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%, sehingga totalnya 100%. Berikut saya akan menyampaikan mata kuliah yang ke-12, yaitu dengan materi obligasi dan sistem perdagangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua, salam sejahtera. Pertama-tama mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pada hari ini pembelajaran yang kita ikuti kita dapat memperoleh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini saya akan membawakan materi yang ke-12, yaitu kita memahami tentang obligasi, dan nanti pada akhir slide saya akan memberi informasi tentang bagaimana cara atau mekanisme perdagangan obligasi di Bursa Efek terutama Surabaya. Kita mulai dengan memahami fixed income securities. Salah satu bentuk surat berharga selain saham adalah surat utang atau kita sebut dengan fixed income securities, yang merupakan surat berharga
dengan memberikan pendapatan tetap kepada pemiliknya selama jangka waktu berlakunya efek atau surat berharga tersebut. Disebut berpendapatan tetap karena pendapatan yang akan diterima oleh pemiliknya yaitu dalam bentuk kupon dan atau pokok sudah ditentukan waktunya dan nilainya. Sudah ditentukan waktu dan nilainya sejak awal. Surat utang atau fixed income securities dalam pemasarannya terbagi dalam dua pasar, yaitu di instrumen pasar uang dan instrumen pasar modal. Instrumen pasar uang antara lain sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito atau commercial paper. Kalau sertifikat Bank Indonesia berarti surat utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Kalau sertifikat deposito adalah surat utang yang diterbitkan oleh lembaga perbankan. Kalau commercial paper adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan selain perbankan. Nah, kemudian ada instrumen pasar modal antara lain yaitu obligasi, obligasi konversi, dan medium term notes. Nah, medium term notes itu adalah sebenarnya sama dengan obligasi, hanya jangka waktunya rata-rata kurang dari 4 tahun, itu MTN. Kalau obligasi rata-rata lebih dari 4 tahun, 4 sampai dengan 10 tahun itu adalah obligasi. Bahkan kalau di Amerika Serikat ada sampai 30 tahun. Ya. Oke. Apakah obligasi itu? Pengertian atau definisi dari obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan itu yang berutang, ya, untuk membayar imbalan berupa pokok berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Jadi bedanya dengan kredit bank, kalau kredit bank itu cicilan bunga dan pokoknya itu per bulan, ya. Tapi kalau obligasi, perusahaan yang menerbitkan itu membayar bunga biasanya kalau perusahaan 3 bulan sekali, kalau negara itu 6 bulan sekali. Lalu pokoknya dibayar ketika dia jatuh tempo. Itu bedanya, ya. Kalau kredit bank, ya, itu cicilan, ya, atau disebut dengan installment. Umumnya obligasi berjangka waktu di atas 5 tahun. Oke. Nah, apa saja klasifikasi obligasi? Obligasi dapat dibedakan dalam beberapa jenis, yaitu satu, dilihat dari sisi penerbit, kita sebut ada corporate bond. Kalau corporate bond yang menerbitkan adalah korporasi atau perusahaan. Kemudian government bond, yaitu pemerintah, terutama pemerintah pusat. Kalau pemerintah daerah, municipal bond. Nah, sampai saat ini pemerintah daerah di Indonesia belum ada yang menerbitkan obligasi. Masih ada pemerintah pusat. Dilihat dari sistem pembayaran bunga, ada zero coupon bond, ada coupon bond. Kalau zero coupon bond berarti tidak ada bunganya, tanpa bunga. Loh, kok bisa tanpa bunga? Artinya misalnya kalau kita berhutang 100 miliar, ya, kalau tanpa bunga, si penerbit surat utang zero coupon bond itu hanya menerima uang misalnya 70 miliar saja. Nanti ketika jatuh tempo dia akan membayar 100 miliar karena dia berjanji begitu, ya. Kemudian ada kupon bond, ini yang umum. Yang kupon bond itu para pembeli atau investor diberi bunga atau kupon, istilahnya itu setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Nah, kupon itu ada 2 macam. Ada fixed kupon, sudah tetap, tidak akan berubah sampai dengan jatuh tempo. Dan floating kupon. Floating kupon itu maksudnya adalah berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Apa situasi dan kondisi? Terutama dipengaruhi oleh kondisi tingkat suku bunga. Ya, tingkat suku bunga siapa? Tingkat suku bunga dari suatu negara. Nah, itu yang menentukan. Oke. Klasifikasi obligasi lanjutan, yaitu dapat dibedakan juga dalam beberapa jenis, yaitu dari aspek penukaran opsi atau penukaran. Disebut ada convertible bond, yaitu bisa kita pertukarkan. Exchangeable bond bisa kita perdagangkan, ya. Callable bond itu bisa dibeli kembali oleh penerbitnya. Putable bond, ya, bisa dijual kembali, ditambahkan lagi oleh pemiliknya. Dilihat dari aspek jaminan,
ada istilahnya secure bond. Ini kalau dijamin dengan kekayaan tertentu dari penerbitnya atau dari pihak ketiga. Ya, nah di sini ada lagi contohnya guaranteed bond, ada mortgage bond. Kalau guaranteed bond berarti kan dijamin oleh lembaga atau pihak tertentu. Kalau mortgage bond itu biasanya dijamin oleh harta hipotek. Atau collateral trust bond, yaitu dijamin oleh collateral lembaga yang bertugas menjamin collateral. Di Indonesia kalau kredit itu ada yang menjamin loh, misalnya lembaga penjaminan kredit ada, ya. ada lembaga penjaminan kredit. Kemudian ada istilahnya unsecured bond, ya. Tidak dijamin dengan kekayaan tertentu, tetapi dijamin dengan kekayaan penerbit secara umum. Kalau menurut kalian itu lebih berisiko mana? Secure bond atau unsecured bond? Unsecured bond. Belum tentu. Ya, kalau perusahaan atau si penerbit itu memiliki kekayaan yang berlimpah, ya, sama saja itu kan gitu kan? Karena unsecured bond itu artinya dijamin oleh kekayaan si penerbit secara umum. Artinya seluruh kekayaan si penerbit itu menjadi jaminannya. Tidak hanya satu, ya kan? Tidak hanya satu, misalnya gedung, jamin oleh gedung, tidak hanya begitu. Tapi unsecured bond itu seluruh kekayaan penerbit. Kalau kekayaan penerbit itu misalnya sangat besar, misalnya 1 triliun gitu rupiah, kemudian dia menerbitkan obligasi surat utang tanpa ada utang lainnya, hanya katakanlah 500 miliar, berarti masih banyak sisanya kan? Nah, ini aman. Surat utang adalah untuk mengurangi potensi kerugian atau risiko yang dapat ditimbulkan dalam investasi di instrumen surat utang. Proses pemeringkatan dilakukan oleh pihak ketiga independen sebagai penyedia informasi tentang kinerja keuangan, bisnis, dan kondisi industri emiten yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk pemeringkatan surat utang. Penerbit obligasi juga kita sebut dengan emiten, sama dengan penerbit saham juga kita sebut dengan emiten juga, ya, istilah Indonesianya. Dalam melakukan rating ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu struktur, karakteristik, serta berbagai ketentuan yang diatur dalam surat utang, yaitu perlindungan yang diberikan maupun posisi klaim dari kreditur tersebut bila terjadi likuidasi serta hukum lainnya yang mempengaruhi hak kreditur. Kemungkinan pelunasan pembayaran juga menjadi perhitungan. Semakin cepat pelunasan pembayaran, ya, berarti ratingnya semakin baik. Salah satu lembaga peringkat di Indonesia adalah PT Pepindo, ya, yang merupakan anak usaha dari PT Bursa Efek Indonesia dan Standard & Poor's. Standard & Poor's itu memiliki 15% saham di PT Pepindo, yaitu anak perusahaan dari Bursa Efek. Nah, klasifikasi pemeringkatan Pepindo mirip dengan klasifikasi Standard & Poor's dengan Amerika Serikat. Standard & Poor's itu atau S&P itu adalah lembaga rating yang paling banyak dijadikan referensi di seluruh dunia. Ya. Nah, klasifikasinya ada ID triple A, itu adalah peringkat tertinggi, yaitu kemampuan obligor yang superior, mampu memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Kalau untuk negara, ya, country risk triple A itu diberikan kepada siapa? Salah satunya adalah Amerika Serikat, kemudian Inggris, kemudian sekarang Cina. Jadi negara-negara yang kaya, ya. Ada ID double A, sedikit di bawah peringkat tertinggi, kemampuan obligor sangat kuat, mampu memenuhi kewajiban jangka panjang. Kemudian ID single A, kemampuan obligor yang kuat, cukup peka terhadap perubahan yang merugikan. Dan ID triple B, kemampuan obligor yang memadai, kemampuan dapat diperlemah oleh perubahan yang merugikan. Nah, ini negara Indonesia itu masuk di sini, ID triple B, ya. Kemudian ID double B, kemampuan obligor agak lemah, terpengaruh oleh perubahan lingkungan bisnis dan ekonomi. Dan ID single B, perlindungan sangat lemah, obligor masih punya kemampuan membayar kewajiban, perubahan lingkungan dapat memperburuk kinerja pembayarannya. Ya, kalau sudah ID double B, ini kita sebut dengan sudah tidak masuk investment grade. Umumnya akan sangat sulit kita menjual surat utang tersebut. Karena apa? Ya, karena risikonya sangat besar. Apalagi nanti kalau ada ID CC, ID triple C, ya, obligor tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya tergantung pada perubahan lingkungan eksternal. Dan terakhir adalah ID D, obligasi ini macet, emiten sudah berhenti berusaha. Nah,
ketika saya menghadiri konferensi obligasi dunia internasional di kota London tiap tahun dilakukan, itu ketika pada waktu itu kebetulan Indonesia sedang krisis di tahun 1998. Itu ya semua perusahaan Indonesia itu ya IDD semua, ya surat utangnya pada waktu itu, ya kita udah tahu ya seperti itulah kondisinya, ya karena memang negara kita sedang mengalami krisis pada waktu itu. Kesimpulan, rating obligasi atau surat utang mencerminkan klasifikasi risiko investasi. Nah, sekarang kita tiba bagaimana cara menghitung harga obligasi. Dalam perdagangan obligasi, penentuan harganya bukan dalam rupiah, tapi dalam persentase. Nah, ada 3 kemungkinan harga pasar obligasi yang ditawarkan. 1, harga obligasi sama dengan nilai nominal, kita sebut at par atau nilai wajahnya. Obligasi A dengan nominal 1 miliar dijual dengan harga 100%, maka nilai dari obligasi adalah 100% kali 1 miliar sama dengan 1 miliar. Oke. 2, harga obligasi kurang dari nilai nominalnya atau at discount. Obligasi A dengan nominal 1 miliar dijual dengan harga 98%, maka nilai dari obligasi sama dengan 98% kali 1 miliar sama dengan 100. Yang ketiga, harga obligasi lebih dari nilai nominal atau kita sebut dengan at premium. Obligasi A dengan nominal 1 miliar dijual dengan harga 105%, maka nilai dari obligasi sama dengan 105% kali 1 miliar sama dengan 1,50 miliar. 1,050. Nah, umumnya harga obligasi di Indonesia belum memperhitungkan bunga berjalan. Oleh karena itu disebut dengan istilah clean price. Bunga berjalan merupakan hasil perkalian antara tingkat kupon bunga, banyaknya hari antara pembayaran kupon bunga terakhir, dan 1 hari sebelum penyelesaian transaksi obligasi, dibagi dengan 360 atau itu 365 hari, tergantung dari kalender convention atau kesepakatan yang berlaku. Ya. Seperti 30 hari, 360 hari, aktual 365 hari, aktual 365 ya. Obligasi negara itu umumnya aktual 365 hari. Makanya aktual 365 hari setahun. Ya. Jadi ya, jumlah dana yang akan dibayarkan oleh pembeli atau kita sebut dengan proceed, kalau kita membeli obligasi adalah jumlah pembelian ditambah dengan dana bunga. Itu ya. Kita yang membayarkan bunganya karena kita nanti akan menerima bunga ketika kita membeli obligasi tersebut. Itu disebut dengan belum memperhitungkan bunga berjalannya. Yang berarti yang membayar itu adalah si pembeli. Ya. Oke. Nah, contoh perhitungan harga obligasi dengan dasar 30 hari, ya, jangka waktu setahunnya adalah pakai 360 hari. PTA membeli obligasi X dengan nominal 3 miliar dengan harga 75%. Penyelesaian transaksi dilakukan pada tanggal 5 September 2025. Kupon bunga yang berlaku saat ini 20% dan periode pembayaran kupon dilakukan 2 kali dalam setahun, yaitu tanggal 15 Juni dan 15 Desember. Maka jumlah hari kita hitung dulu. 1 Juni 16 hari, Juli 30 hari, Agustus 30 hari, September 4 hari, berarti sama dengan 80 hari. Kemudian kita hitung jumlah pembelian, harga kali nilai nominal, yaitu 75% kali 3 miliar sama dengan 2 miliar 250 juta. Nah, sekarang kita menghitung bunga berjalannya. Bunga berjalannya adalah 80 hari dibagi 360 hari kali 3 kali 20% sama dengan 133 juta 333 rupiah. Jadi proceed atau jumlah dana pembelian yang harus kita siapkan adalah 2 miliar 333 juta 333 rupiah. Iya, karena ditambahkan antara dana pembelian sama yang 80 hari. Oke. Nah, pendapatan obligasi. Sekarang kita masuk kepada pendapatan. Apa saja sih pendapatan obligasi? Pendapatan atau return yang akan diperoleh dari investasi di obligasi dinyatakan dalam yield atau imbal hasil yang juga sebagai faktor pengukur tingkat pengembalian tahunan yang akan diterima. Ya. Ada satu yang disebut dengan current yield.
adalah yield yang dihitung berdasarkan jumlah kupon yang diterima selama 1 tahun terhadap harga obligasi tersebut. Current yield sama dengan bunga tahunan dibagi harga obligasi. Contoh, jika obligasi A mempunyai kupon 17% per tahun dan harganya 98% untuk nilai nominal 1 miliar, maka current yield-nya berapa? Yaitu 170 juta dibagi 980 juta atau 17% dibagi 98% sama dengan 17,34%. Dari mana angka 170 juta? Yaitu 17% kali 1 miliar. Ya. Oke. Semoga bisa dipahami dengan mudah ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke namanya yield to maturity, yaitu imbal hasil sampai jatuh tempo. Adalah tingkat pengembalian yang akan diperoleh apabila memiliki obligasi sampai jatuh tempo, atau kita singkat dengan YTM. YTM ini adalah kupon ditambah atau dikurangi. R itu adalah redemption value, ya, dikurangi harga pembelian dibagi M dibagi, ya, redemption value ditambah P harga dibagi 2, harga pembelian kali 100. Nah, kalau kita lihat bagaimana harga sekunder penutupan obligasi, contohnya di dalam obligasi negara yang Bapak quote dari informasi DCA. Yaitu misalnya di sini ada yang paling bawah ada FR 0075. FR itu artinya fixed rate 0075. Kuponnya 7,5%. Jatuh tempo 15 Mei 38. Harga pasarnya beli persennya 102,4, jualnya 100,75, yield to maturity-nya adalah 7,19. Loh, kenapa kok harga belinya lebih tinggi daripada harga jualnya? Ini dari sisi BCA sebagai dealer. Nah, iya kan? Ya. Dia menjual, kan dia kepengen untung. Dia menjual harus lebih tinggi. Ya, sampean membeli lebih tinggi harganya. Kalau menjual, ya, informasi yang Bapak sampaikan tadi itu adalah bank sebagai dealer. Yang sebagai dealer juga bisa saja perusahaan efek untuk obligasi. Nah, investor kalau mau membeli obligasi, ya menghubungi langsung ke bank sebagai yang ditunjuk sebagai dealer atau perusahaan efek yang ditunjuk sebagai dealer, ya. Nah, nanti setelah ada transaksi, mereka lah yang akan melaporkan di Bursa Efek Indonesia bahwa telah terjadi transaksi. Begitu saja sistem perdagangan untuk obligasi itu sangat sederhana, ya. Seperti kita tukar menukar uang di money changer saja gitu, ya. Oke. Nah, ini apa namanya, ada istilah juga, istilah durasi obligasi. Nah, durasi obligasi ini berbeda dengan jatuh tempo. Kenapa? Durasi obligasi itu adalah, ya, seberapa lama obligasi itu kembali harganya sama dengan harga beli sesuai pokoknya yang kita bayarkan. Karena ada kuponnya, maka durasi obligasi itu akan lebih pendek daripada jatuh temponya. Karena kita dapat uang dari kuponnya itu. Nah, bagaimana dengan durasi zero coupon bond? Zero coupon bond itu durasinya sama dengan jatuh tempo. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan, kalau durasinya lebih panjang, maka obligasi tersebut lebih beresiko. Ini rumusnya, ini rumus dari durasi, ya, kalian bisa pelajari ini dari Macaulay Duration. Oke, tugas setiap mahasiswa mencari satu data obligasi yang diperdagangkan di Indonesia dari sumber kredibel seperti INDEX, KSEI, DJPR, Kementerian Keuangan, Pemilu, atau situs resmi bank dan perusahaan sekuritas. Seperti tadi, ya kan? Identitas obligasi, kupon, jatuh tempo, harga pasar, dan ratingnya. Kalau ada nanti Bapak akan menyampaikan ratingnya, ya. Menentukan posisi harga, apa, diskon atau premium, menghitung nilai pembelian dan current yield, memberikan rekomendasi layak beli atau tidak serta alasannya. Cantumkan sumber dan tanggal pengambilan data setiap kelompok tidak boleh sama, tugas dikumpulkan melalui Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang bisa disampaikan kepada saya, 1-2 pertanyaan, monggo. Ya, silakan. Sebut namanya. Rizky Rimawan. Ya, Mas Rizky, silakan. 10. Sebelumnya tadi Bapak sudah menjelaskan mengenai apa itu obligasi dan juga apa saja itu obligasi, dan saya ingin menanyakan mengenai sebuah resiko. Nah, mungkin resiko apa yang sering terjadi dari investor dalam sebuah obligasi, dan bagaimana cara investor tersebut menanggulangi terjadinya resiko dalam obligasi. Terima kasih, Pak. Oke, saya kira bagus sekali pertanyaannya, ya. Saya langsung menjawab. Obligasi itu risikonya apa sih sebenarnya? Ya. Ada yang pertama risiko default. Default itu gagal bayar. Nah, kenapa gagal bayar? Karena kondisi
penerbit yang tiba-tiba berubah. Kan tidak tahu kita. Ya, 1-2 tahun dia sehat, kemudian tahun ketiga batuk, tahun keempat bisa saja berhenti beroperasi. Masuk ke dia financial distress dan kebangkrutan. Ya. Risiko kedua adalah naik turunnya harga. Obligasi itu tidak bebas dari perubahan naik turunnya harga pasar. Nah, bagi obligasi negara, default tadi dikatakan nol. Karena itu obligasi negara disebut dengan istilah risk free rate, ya kan? Nah, itu obligasi negara. Tapi obligasi negara tidak bebas dari perubahan harga pasar. Selalu berfluktuasi harganya. Apa saja yang mempengaruhi perubahan obligasi? Ya ini, tingkat suku bunga yang berubah, harga pasarnya akan. Kalau tingkat suku bunga naik, ya maka harga obligasi akan turun. Juga country risk kita katakan diturunkan ratingnya oleh lembaga. Nah, ini juga harga pada turun. Juga karena faktor pasar, ya apa namanya, misalnya banyak yang mencari, harganya bisa naik kalau banyak yang mencari. Rating bagi perusahaan korporat, setelah di rating ulang, ternyata rating yang pertama over estimate, ya kan, daripada rating yang sekarang itu juga bisa saja ya. Nah, kira-kira begitu. Ada yang lagi, satu lagi pertanyaan, anak-anak. Mbak Adit mau tanya? Ya, pertanyaan saya, kenapa harus memilih obligasi daripada apa itu namanya, instrumen investasi yang lain? Kenapa kita harus memilih obligasi? Obligasi karena obligasi memberikan kesan tadi pendapatan yang tetap, ya itu yang paling pokok, stabil. Ya, jadi kalau kita itu menginginkan pendapatan yang tetap, tidak berubah-ubah, dan kita ingin pegang sampai jatuh tempo nih, misalnya kalian misalnya sekarang punya uang 100 juta, misalnya begitu ya. Kalau saya akan pakai 5 tahun lagi, carilah obligasi sampai yang jatuh tempo 5 tahun, kan begitu. Nah, biasanya kalau retail itu investor yang biasa, ya itu disebut dengan ORI, obligasi retail Indonesia. Ya, nah, itu kalian dapat kupon, rata-rata kuponnya 7% misalnya gitu kan, atau 7,5%, kan lumayan lebih bagus dibanding dengan deposito, pasti lebih tinggi. Deposito apa salah berapa? Ya 3-4%. Nah kalau obligasi negara kita 7%, ya bisa tidur nyenyak. Ya, enggak kecil kemungkinan kan negara kita akan bangkrut kan gitu kan. Nah kalau negara kita akan bangkrut, banknya juga pada bangkrut juga kan. Lebih bagus mana kita punya obligasi? Lebih bagus punya obligasi lebih besar. Nah persoalannya kalau di obligasi kita ketika suatu waktu membutuhkan uangnya, ya kan? Ya, karena ini jangka panjang 5 tahun, setelah kita pegang 2 tahun kita butuh uangnya nih, kita jualnya ke counter. Nah, biasanya ke counternya itu kan seperti ini, ya dia beli lebih rendah daripada yang ketika dia jual, dia akan dapat selisih karena dia dealer. Yaitu di bank-bank, ya hanya beli apa Mandiri, BRI, semua bank-bank besar itu menjadi dealer dari obligasi. Oke, terima kasih atas kehadirannya pada kuliah pada hari ini. Mudah-mudahan kuliah pada hari ini bisa bermanfaat dan para mahasiswa dapat memahami dan mengetahui tentang obligasi serta perdagangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Berikut tadi adalah video pembelajaran yang saya lakukan dengan kelas. Bisa dilihat para mahasiswa sangat luar biasa partisipatifnya dan banyak sekali yang ingin ditanya, namun waktu tidak mengizinkan. Nah, saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Lain waktu kita akan berjumpa kembali.